Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang 22 Mei ini ada pengumuman FTSE loh. Nah, mungkin orang kemarin fokusnya MSCI dan ternyata saham begitu banyak dikeluarkan. Kira-kira kalau FTSE lakukan akan sama nggak dengan MSCI? MSCI itu kemarin pengumumannya 12 Mei, efektifnya tanggal 1 Juni. Sementara kalau FTSE ini pengumumannya 22 Mei, yaitu hari ini pas video saya buat. Kemudian tanggal efektifnya 22 Juni. Nah, 22 Mei waktu Amerika, mungkin waktu kita ya sore atau malam lah gitu ya. Nah, eh, orang kemarin sudah kaget di MSCI. Kira-kira bakal ada surprise serupa nggak di bulan apa di FTSE ini? Nah, FTSE ini dipakai sama Vanguard. Vanguard itu setahu saya adalah manajer investasi terbesar kedua di dunia. Nomor satunya BlackRock. Nah, jadi kayak ya itulah dua fund manager besar, yang satu langganan FTSE, satu langganan MSCI. Tapi setahu saya mereka juga punya produk yang ini, jadi nggak cuma satu. Kalau nggak salah si MSCI juga ada yang berbasis FTSE gitu. Tapi memang utamanya itu di MSCI. Nah, tapi Vanguard ini dia spesialisasinya di passive fund. Kalau nggak salah BlackRock itu mungkin sekitar 60% tuh pasif, kalau si Vanguard tuh bisa 8, di atas 80%. Jadi kalau kamu ngomong pasif fund, rajanya itu Vanguard. Kalau ngomong fund manager, rajanya itu BlackRock gitu. Nah, kalau kamu bicara eh, gold gitu ya, rajanya itu GDX. Nah, jadi tidak tidak semua yang besar itu pasti eh, fokus satu hal. Kadang-kadang mereka punya fokus-fokus sendiri gitu. Nah, ke- kalau kita lihat contoh ya, misalnya BlackRock itu produknya namanya iShares. iShares MSCI, artinya ETF ini dia pakai MSCI sebagai acuan, emerging market. Itu kalau saya cek dia punya website, pengelolaan dananya mencapai 28,4 billion US dollar. Nah, kalau misalkan kita kurskan dengan 17.500, hampir 500 triliun, 497 T. Nah, kalau Vanguard FTSE Emerging Market ETF, jadi namanya Vanguard kan, dia nggak pakai iShares. Jadi kalau BlackRock kan, wah iShares ini apa nih? Dia bisa tulisan iShares by BlackRock. Kalau ini Vanguard aja. Vanguard FTSE Emerging Market ETF ini yang benar-benar apa rajanya emerging market. Jadi dia kelola hampir 160 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan hampir 2.800 triliun. 2.800 triliun kalau naruh 1% di Indonesia aja sudah 27 triliun gitu. Nah, jadi eh, ibaratnya raksasanya ya ini. Nah, tapi perlu diketahui ya, merek-merek yang ada di uh, fund manager yang pakai ETF itu nggak cuma mereka dua. Ada Franklin Templeton, ada JP Morgan, ada Blackstone. Blackstone tuh saya nggak tahu dia ada di ETF apa enggak. Kemudian ada uh, banyak lah, banyak. Ya, saya terus terang saya nggak gitu. Nggak, tapi saya tahu saya merek-merek yang pengelola dana global tuh nggak cuma mereka berdua. Pasti banyak pemain-pemain besar, walaupun mungkin size-nya itu dibanding dua ini yang masih jauh gitu. Nah, selain perbedaan dana kelolaan antara BlackRock sama Vanguard, ada lagi yaitu Universe Portfolio. Jadi MSCI sama FTSE mereka itu punya kategori kategori large cap, medium cap, sama small cap. Bedanya kalau si MSCI dia bilang medium sama large itu dia sebut sebagai standar. Jadi kalau dia bilang MSCI standar itu basically MSCI untuk large cap dan medium caps. Kalau FTSE itu nggak ada kategori standar. Jadi dia ada large, medium, small, tapi dia nggak bagi jadi dua kelas. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini iShares MSCI Emerging Market ETF atau kodenya EEM itu mengelola 28,4 billion per eh, 19 Mei 2026. Ini tahun lalu waktu saya buat seminar tentang MSCI itu cuma 24, dan luar biasa sudah naik 4 billion gitu. Nah, kemudian ini eh, iShares MSCI Emerging Market Small Cap. Jadi eh, karena MSCI membagi jadi standar sama small cap, si BlackRock itu juga bikin dua fund.
Jadi fund yang khusus beli standar, jadi dia ada kayak tadi iShares MSCI Emerging Market, sama satu lagi yang ini iShares MSCI Small gitu. Nah, kalau kita baca di strateginya sih terbaca nih, iShares Emerging Track seek to track an index composed of large and mid caps equities from emerging market countries. Nah, kemudian kalau yang ini iShares MSCI Emerging Market ETF seek to track an index composed of small caps equities from emerging market countries. Jadi memang mereka itu bukan mereka sih, lebih tepatnya si BlackRock atau si iShares dia buat produk sesuai peruntukannya. Kamu mau cari yang big cap atau kamu mau cari yang standar atau mau cari yang small cap. Kalau di mata MSCI itu standar itu sudah mewakili suatu negara karena dia coveragenya sekitar 85%. Jadi kalau dengan membeli MSCI standar itu kamu dianggap sudah membeli kira-kira 85% dari investable aset di suatu negara atau dianggap mengcover 85%. Nah, tapi dana kelolanya beda jauh nih. Kalau yang tadi 28 billion ini cuma 440 billion. Kalau 28 billion ini kan sekitar hampir 500 T. Nah, kalau misalnya 440 juta ini cuma 7,7 T. Jadi kemarin kan di bulan Februari lalu itu Indofood turun dari MSCI standar ke MSCI small. Nah, ibaratnya fund yang 28 billion itu akan jual, yang 500 T akan jual. Kemudian yang beli itu fund yang 7,7 T. Yang sudah pasti akan net outflow sih gitu. Jadi memang terjadinya seperti itu. Ya, bukan apa ya, karena ini too small ya, 440 juta doang gitu. Lagian kan mungkin kalau secara idea kan yang berani masuk ke small cap itu kan mungkin terbatas. Ya, kalau masuk ke small cap itu tergantung orang. Kalau orang yang cari multi bagger atau apa, dia mungkin cari small cap gitu. Karena small cap kalau naiknya lebih tinggi kan. Tapi kan mungkin lebih baik beli aja sahamnya langsung gitu. Tapi kalau kamu sebagai investor global, mungkin kamu khawatir pada liquidity, mungkin kamu khawatir pada ini small cap ya nanti tidur terus bagaimana begitu. Ya, jadi uh, atau mungkin juga marketingnya si BlackRock jualan standar lebih gampang daripada jualan small cap gitu. Makanya dia jualan standarnya lebih besar dana kelolaannya. Nah, ini 440 juta dolar. Jadi kalau contoh kayak Alfamart itu kan turun tuh dari standar ke small cap. Jadi kurang lebih dia akan mengalami net outflow juga karena pembeli di small itu lebih sedikit dibandingkan penjual di standar. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau Vanguard ini beda. Ini saya ambil dari FunFactSet, ini per Maret ya. Nah, dia bikin ini bagus sekali. Jadi ini ada market caps, ini ada develop, ini ada emerging. Ya, emerging di FTSE itu dibagi dua. Ada emerging sama secondary emerging. Nah, Vietnam itu sudah masuk secondary emerging di FTSE. Dia bulatin seperti ini. Artinya uh, investment fokus daripada ETF ini, dia beli small, medium, sama large, di mana kebanyakan daripada portfolionya itu berpusat di large gitu. Jadi kalau di MSCI, iShares dia bagi antara standar dan small, tapi kalau di FTSE dia beli semua dan kebanyakannya ada di large ya. Kalau kita baca dia punya investment approach, seek to track performance of FTSE Emerging Market All Cap China A Inclusion Index. Ya, kenapa ada China A Inclusion? Karena kalau sama Donald Trump itu, bukan Donald Trump sih, sama US itu China itu dianggap kasus khusus. Sehingga kadang-kadang bisa tiba-tiba dikeluarkan gitu. Jadi kamu kadang-kadang bisa ketemu ex China, ex Japan atau apa ya, karena China itu dapat perlakuan khusus. Kemudian China itu ada seri yang bisa dibeli sahamnya oleh investor asing, ada yang di trade di lokal gitu. Kalau di asing biasanya belinya lewat Hong Kong. Passively manage using index sampling. Nah, kata sampling itu artinya dia sampel. Bisa saja FTSE-nya bilang Indonesia ada 100 saham, dia beli cuma 60. Nah, itu sampling ya. Tapi kalau misalnya dia populasi, istilah statistik, berarti dia beli semua. The fund invest substantially all in its asset on stocks included in the index. Jadi intinya dia beli itunya ini aja sih. Nah, benchmarknya ya, FTSE Emerging Market Inclusion is a market cap weighted index represent large, mid, and small, ya, located in emerging market around the world gitu.
Nah, ini juga termasuk China A, ya, adjusted for aggregate approved by ini. Jadi US itu memang mungkin China sendiri sih juga memang membatasi sih kepemilikan oleh investor asing sehingga mereka menyesuaikan kuotanya. Ya. Nah, kemudian Brazil, Rusia, India, Taiwan, China, South Africa itu among included index. Nah, ini cukup baik sih. Kenapa? Karena kalau di MSCI, Rusia itu sudah standalone market gitu. Jadi dia sudah keluar dari emerging. Nah, jadi kalau misalnya ada fund ya, misalnya dia beli semua saham Indonesia. Katakanlah ada saham X, dia tadinya large cap atau medium cap, diturunkan ke small cap. Kenapa? Karena harga sahamnya jatuh, gitu kan. Yang terjadi apakah si VWO ini dia menjual sahamnya? Enggak. Karena dia sudah ada dalam portfolio yang tadinya mungkin misalnya market cap-nya misalkan aja 300 triliun. Terus karena harganya jatuh 50% tinggal 150 T itu masuk misalnya medium cap. Ya udah, ya penurunan bobot itu sudah terjadi secara alami di dalam apa namanya di dalam indeks itu di dalam ETF-nya sehingga tidak perlu dilakukan penjualan atau pembelian saham karena dia ada dalam satu portfolio dan tadinya misalnya market cap-nya 300 T sekarang 150 T ya sudah itu kan sudah terjadi secara alami. Tapi kalau misalnya dia 300 T kemudian jadi 150 karena harga turun. Ternyata free float-nya itu yang dipakai misalnya dulu 40%, baru ketahuan ternyata 20%-nya itu dipegang afiliasi. Ya udah, kalau begitu itu dia 150 T itu kan berdasarkan free float 40%. Kalau free float-nya 20 misalnya jadi 75. Itu yang mungkin akan terjadi outflow. Tapi kalau misalnya sekedar harga turun ya sudah. Nah, ini untuk cara kerja si Vanguard. Nah, itu dari sisi cara kerja portfolio. Jadi kita mesti paham dulu ya. Kalau MSCI standar turun ke small itu outflow, standar keluar outflow, small keluar itu outflow. Tapi kalau di FTSE, kalau cuma dari large atau medium turun ke small tidak ada pengaruh, kecuali free floatnya disesuaikan gitu. Nah, jadwal rebalancing. Kalau MSCI itu Februari, Mei, Agustus, November. Kalau FTSE itu Maret, Juni, September, Desember. Kemarin saya pikir kenapa sih dibedain, tapi saya pikir kadang ada bagusnya dibedakan sih. Kalau berbarengan dan sama-sama keluar lu celak juga tuh. Jadi kalau dia bagi dua seperti ini, ibaratnya yang satu sama yang lain itu berbeda. Apakah portfolionya sama? Enggak, beda juga. Ada yang sama, tapi yang beda juga lumayan. Saya sempat cek ya, tahun lalu itu mungkin ada belasan itu yang berbeda-beda. Jadi ada di FTSE, nggak ada di MSCI dan sebaliknya. Nah, untuk yang FTSE Juni ini, pengumumannya 22 Mei hari ini. Hari ini waktu video saya buat. Efektifnya 22 Juni. MSCI itu kemarin sudah 12 Mei, efektifnya 1 Juni. Jadi sejak diumumkan 12 Mei sampai sekarang, itu sudah terjadi rebalancing. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa saham yang eh, investornya khawatir nggak bisa jual di H-1. Jadi kalau nggak bisa jual di H-1, dia jualnya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia bisa jual di H-1, jualnya mungkin pas H-1 aja gitu. Nah, apalagi kita kepotong. Saya baru ngeh ternyata. Minggu depan itu udah 2 hari libur. Jadi cuma 3 hari kerja efektifnya. Tadinya kan dia pengumuman 12 Mei. Kita taunya 13 Mei. Habis itu kan libur. Nggak sempat rebalancing. Masuk hari Senin, 18 Mei. 18 sampai akhir Mei ini saya pikir ada full 10 hari kerja, 2 minggu. Ternyata kepotong 2 hari libur. Jadi cuma tinggal 8 hari kerja. Nah, jadi eh, eh, apa penjualannya itu akan cukup heavy, saya kira ya kalau yang rebalancing dan jumlahnya cukup besar itu akan di Jumat, Senin, Selasa, sama mungkin Jumat itu sisa-sisanya karena Rabu Kamis itu libur. Nah, kalau misalkan nih 22 Mei ini FTSE bilang, ada saham XYZ dikeluarkan lagi. Wah, itu double hit itu. Itu yang susah. Nah, seperti halnya MSCI, FTSE itu juga dihubungi regulator kita juga berkoordinasi lah sama mereka. Jadi sekarang sedang berlangsung reformasi, data-data diupdate dan sebagainya. Nah, sama seperti MSCI, karena ada treatment khusus, maka FTSE juga membuat semacam pengumuman Indonesia Index Treatment di tanggal 13 Mei yang lalu. Ini saya lihat juga banyak dikutip oleh media massa.
Nah, tapi sorry itu saya lihat beberapa media massa, beberapa influencer juga saya lihat pengumumannya mungkin belum terlalu paham soal indexing ini. Jadi yang apa konten yang mereka buat kayaknya oh ini orang nggak ngerti-ngerti amat nih gitu. Bukan berarti salah ya. Jadi mungkin fokusnya oh ya saham HSC dikeluarkan gitu. Nah, kemudian ini ada poin-poinnya. Nah, poin-poinnya ini eh, orang nggak ngerti, tapi saya nggak menyalahkan. Kenapa? Karena istilah-istilah dalam indexing itu memang mungkin nggak untuk orang awam gitu. Nah, saya coba untuk baca itu. Kemudian yang mungkin banyak orang nggak ngeh, ternyata ada link FAQ-nya. Jadi pengumuman itu ada FAQ-nya yang kalau nggak salah 5-6 halaman. Itu kan satu halaman. Nah, yang 5-6 halaman ini saya lihat, wah ternyata lebih jelas gitu. Nah, pertama, eh, dia kan bilang akan mengeluarkan saham HSC. Apakah kena brand sama DSSA lagi? Enggak, yang kena itu cuma DSSA. Kenapa? Karena jauh sebelum kita istilah HSC ya, di 2024 tuh sebenarnya si apa FTSE itu sudah memperkenalkan HSC. Jadi di 19 September 2024, jadi dia mengatakan bahwa brand ya yang masuk ke eh, apa FTSE ini efektif 23 September akan dikeluarkan dari FTSE ini. Nah, T5 Trackers ini bahwa eh oh ini ya. Jadi karena high shareholder concentration. Jadi sebetulnya HSC itu sudah diperkenalkan sejak 2024. Cuma waktu itu kita pada nggak ngeh gitu. Nah, jadi jauh sebelum kita tahu HSC, si FTSE itu sudah kasih tahu HSC dan bahkan HSC-nya itu banyak loh. Kemarin saya nemu satu dokumen, wah ternyata di Vietnam, di Taiwan, di Thailand, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang HSC. Jadi listnya itu ada berapa puluh gitu. Nah, jadi brand sudah keluar karena HSC dari 2024 sehingga yang ada tinggal si DSSA aja. Nah, kemudian saya baca dia punya FAQ yang seperti ini. Saya coba ini ya, coba poin-poin penting yang saya rangkum ya, karena kalau saya rangkum semua ini slide-nya 20 nggak cukup. Pertama-tama dia bilang ICB updates. Jadi ini kayak klasifikasi. Saya kemarin diundang bicara sama salah satu agent penjual panen aset yaitu MNC Sekuritas. Pas saya bicara tuh di sebelah saya ada emitennya MNC gitu. Kalau nggak salah dia bilang ini KPIG ya atau apa gitu. Itu yang tadinya properti terus berubah jadi perhotelan atau turisme gitu. Kenapa? Karena yang tadinya dia tuh jual properti itu sekarang menjadi komplek, ada resortnya, ada tempat bermainnya, ada apanya sehingga dia mengubah dia punya anggaran dasar dan dia punya klasifikasi yang tadinya properti menjadi perhotelan seperti itu atau semacam turisme lah saya lupa. Jadi mereka mengubah sektor ya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan seperti itu akan tetap terjadi di FTSE. Quarterly share updates gitu. Nah, quarterly shares update ini uh, itu mengacu kepada misalkan ada perusahaan melakukan right issue. Kalau dia right issue kan lembar sahamnya bertambah. Nah, uh, kalau lembar saham bertambah, free float-nya kan itu berpengaruh juga. Misalnya dulu 1 juta lembar, free float-nya 20%. Sekarang menjadi 1.200.000 lembar, free float-nya 20%. Berarti jumlah lembar sahamnya harus diupdate gitu. Ya. Jadi pertambahan lembar saham total ya, bukan free float ya, itu tetap diberlakukan. Nah, quarterly free float decrease only. Nah, jadi ada shares, ada free float. Total lembarnya kalau bertambah tetap berjalan, tapi kalau free float itu hanya yang decrease. Artinya kalau free floatnya bertambah itu nggak dihitung, tapi kalau berkurang itu dihitung. Tuh. Contoh nih, kita kan sering lihat Pak PP kan sering jual saham cuan. Tujuannya juga jelas menambah free float seperti itu. Nah, tapi misalnya saya kasih ilustrasi. Tadinya 80-20. Kemudian ownernya jual 3%. Sehingga harusnya kan 77-23. Tetap dia hitung cuma 20%. Seperti itu. Pak, kita tunggu ya kalau nggak bisa muter ya. Ya. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya owner itu melakukan buyback gitu kan, karena harga saham turun, sehingga dia dari apa namanya, dari eh, 20 jadi 17 itu dihitung ya. Jadi free float kalau bertambah itu nggak dihitung, kalau berkurang dihitung.
Ini sebetulnya very logic gitu. Kenapa? Karena kalau kita meragukan data free float, di freeze saja semua. Nah, tapi kalau free floatnya berkurang, baru kita apa namanya kurangin. Kalau bertambah jangan dihitung. Ya, jadi ini kalau saya jadi index provider pun ini yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu tidak melakukan itu, eh, problem gitu. Karena kan sekarang free floatnya sedang dalam hitungan, sedang dalam evaluasi. Nah, kemudian large, mid, small, micro resulting from spin-off. Artinya kalau misalkan ada perusahaan melakukan spin-off nih ya, spin-off itu contoh kayak Adaro, dia spin-off AADI gitu. Maka Adaro-nya akan direview ulang. Kalau sesuai ketentuan tetap, kalau nggak sesuai ya dia out gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada aksi korporasi untuk melakukan spin-off, ya sudah nggak jadi review. Nah, itu penjelasan pada poin 1. Ini. Nah, kemudian poin 2. What change will continue to be deferred for Indonesia listed securities at index review? Nah, jadi ini yang terus terang, wah saya very happy kalau ada nonton podcast saya sama Bro Leon itu saya juga ada bahas ini. Jadi di Juni 2026, FTSE will continue to defer. Defer itu artinya menunda. Addition to index, including IPOs. Jadi kalau misalnya ada saham baru masuk large cap, itu nggak dihitung. Ya. Kemudian IPO ya itu jelas nggak dihitung. Quarterly free float increases. Ya, berarti kan tadi kan. Jadi kalau free floatnya naik, nggak dihitung, kalau turun dihitung. Full index re-ranking. Waduh, ini saya terima kasih ini. Jadi full index re-ranking ini yang menurut saya paling penting. Kalau dia tidak melakukan re-ranking, artinya tidak ada yang promosi, tidak ada yang pindah, tidak ada yang keluar dari large, medium, ataupun small cap. Karena re-ranking itu mengacu kepada proses dia review semuanya. Jadi yang akan keluar itu cuma yang HSC aja gitu. Sama mungkin kalau ada aksi spin off, terus karena spin off dia punya size itu jadi turun, itu mungkin dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada spin off, aman. Gitu. Nah, poin ke-11, jadi dia ada berapa belas poin, itu nih, which index change have not been implemented for Indonesia Securities starting 9 Februari. Jadi sejak pengumuman dari reformasi pemerintah, kita tuh 9 Februari itu sebetulnya si FTSE juga telah mengeluarkan uh, treatment lah untuk Indonesia gitu. Jadi jadi apa yang sudah tidak diterapkan sejak 9 Februari. Jadi sejak 9 Februari itu sebenarnya tidak ada additions, tidak ada deletion resulting from index review. Nah, ini good news ya, nggak kayak MSCI. MSCI itu dia freeze additions, tapi deletion tetap jalan. Kalau di FTSE nggak, FTSE itu addition sama deletionnya dia freeze bareng-bareng gitu. Ya, large mid cap segment change ya, jadi nggak ada perpindahan. Kemudian share in issue changes. Jadi apa namanya? Kalau misalnya buyback atau apa, dia nggak dihitung seperti itu ya. Investability weight changes. Ini kalau misalnya secondary offering, updated shareholder data. Kemudian ICB, pergantian ini, weight adjustment factor, right issue. Jadi sebetulnya uh, kalau dibilang freeze itu FTSE, dia freeze total. Nggak kayak MSCI. MSCI yang dia freeze itu cuma naiknya, tapi keluarnya tetap jalan gitu. Nah, jadi yang saya setelah lihat sih memang bagus sih. Terus di poin 12 lagi ini menegaskan lagi. Jadi apa yang akan diimplementasikan pada Februari dan akan berlangsung pada bulan Juni ini, capping. Capping itu artinya kalau bobotnya kebesaran dia tuh dibatasi. Nggak akan ada lah saham Indonesia di emerging market yang bisa terlalu besar. Kalau kamu Samsung, SK Hynix, yang sekarang lagi nomor 1 itu mungkin. Tapi kalau kalau cuman BCA, come on, bobotnya cuma berapa persen. Itu kalau di ukuran FTSE itu maksudnya di ukuran level bahkan cuma emerging market kita cuma butiran debu begitu. Nah, deletion of index constituent resulting from takeover, merger, suspension, bankruptcy, and delisting. Jadi kalau misalnya saham di delisting, saham dalam proses takeover, merger, suspensi atau bangkrut, nah itu iya, itu bisa dikeluarkan. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya murni karena size-nya turun, aman. Nah, poin-poin lainnya bisa Bapak Ibu baca sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mengacu pada penjelasan di atas, menurut saya very good news-nya adalah kita tidak ada resiko outflow dari FTSE. Kenapa? Karena dia freeze gitu.
Re-rankingnya kapan, Pak? Re-rankingnya itu September. Jadi FTSE will continue to ini apa namanya? Including potential resumptions of full index re-ranking. Nah, di September. Tapi kalau dia lakukan itu, dia sebutkan, dia akan informasikan dulu, dikomunikasikan dulu. Jadi nggak kayak tiba-tiba ada begitu. Memang sih FTSE ini kalau saya bilang yang paling eh, nggak galak gitu. Kalau kamu sama MSCI itu lebih galak, lebih banyak berubah. Makanya mungkin orang lebih mengenal MSCI, tapi FTSE nggak begitu jalan. Padahal raksasa ETF-nya itu justru di FTSE dan di Vanguard gitu. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekali lagi, eh, Indonesia aman dari FTSE, tekanan rebalancing hanya di MSCI. Kalau misalnya ada saham yang keluar dari FTSE, yaitu karena HSC itu DSSA aja. Nah, katakanlah MSCI sama FTSE sudah rebalancing. Terus Juni bagaimana, Pak? Kalau orang corporate suka ngomongnya BAU, business as usual. Business as usual itu artinya apa? Kalau misalnya sentimen bagus, kinerja bagus, ya harga naik. Kalau sentimen jelek, kinerja jelek, ya harga turun gitu. Mudah-mudahan semakin banyak good news di semester 2. Nah, demikian konten ini. Terima kasih. Mohon maaf saya buatnya sambil di jalan, sehingga mungkin rambutnya kayak kelihatan botak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.